Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yasluhu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Alhamdulillah alladhi ja'ala 'ibadahu al-mu'minin mawasima al-khairat yutahhiruhum fiha min adh-dhunubi was-sayyi'at. فجعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما لتجتنب الكبائر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أيها الحضور، أيها الأخوة، أيها الآباء، إن شهر رمضان شهر عظيم وموسم كريم، والمسلم لا يفرح بطول العمر من أجل أن يجمع المال أو أن يبني القصور أو يجمع الأرصدة الضخمة من الأموال. هذا شأن أهل الدنيا المبتغون بها، وإنما المؤمن يفرح بطول العمر ليدرك هذه المواسم العظيمة، المواسم اليومية أو الأسبوعية أو الحولية، ليدركها ليتذوق نفسه ويتزود من الخير للدار الآخرة. هذا هو مهمة المؤمن من الحياة، فإنه وإن جمعت له الدنيا بحذافيرها ونال من لذاتها ومسراتها ما نال فإن ذلك من عرض الدنيا، وإنما الغنيمة كل الغنيمة والذخيرة كل الذخيرة هي ما يوفق الله سبحانه وتعالى به عبده لاغتنام مواسم الخيرات واغتنام عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن عبادة الله عز وجل لا تقبل إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول هو إخلاص لله سبحانه وتعالى، والأمر الآخر هو موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان لا يتعب نفسه في أمور لا توافق أمر الله ولا توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتفقه فيها وأن يتعلم فيها وهي أركان الإسلام. ومن هذه الأمور الصيام، فإنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. فكان لزاما على العبد أن يتفقه في هذا الركن العظيم وهذا الأمر الكبير، فعليه أن يتفقه فيه وأن يعرف الأمور وأن يعرف الأخطاء التي تقع في هذا الصيام ويحذرها، وأن يتفقه في هذا الصيام وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى نور. ونحن بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودات نقف على بعض الأخطاء التي تقع عند بعض الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah menyebutkan muqaddimah yang isinya akan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang yang beriman, salah satunya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan momen-momen kebaikan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk membersihkan diri mereka dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan salat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba di antara rentang waktu amalan-amalan tersebut, dengan catatan bahwasanya dosa-dosa besar ditinggalkan. Kemudian beliau bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti jejak sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, di mana seorang muslim hendaknya bergembira dengan adanya bulan yang mulia ini. Seorang muslim tidaklah bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panjangnya umur yang Allah berikan hanya sekedar untuk mengumpulkan harta benda atau membangun rumah-rumah yang mewah atau mengumpulkan uang yang sangat banyak. Ini adalah
kebiasaan orang-orang yang fokus kepada dunia, yang tertipu dengan dunia. Akan tetapi seorang mukmin adalah orang yang dengan umur yang panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia gunakan untuk mendapatkan pahala sebaik-baiknya dan pahala sebanyak-banyaknya di momen-momen yang agung, baik momen yang bersifat harian yang berupa salat 5 waktu, ataupun momen yang berupa pekanan seperti salat Jumat, atau momen yang berupa tahunan seperti bulan suci Ramadan ini, agar dia bisa berbekal dengan sebaik-baik bekal menuju kepada kampung akhirat. Oleh sebab itu, ikhwatal Islam wa khatifiddin, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, inilah kewajiban seorang mukmin di dalam kehidupan dunia. Karena meskipun dia bisa mengumpulkan segenap kekuatannya untuk menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk dunia, dan menikmati hasil daripada itu semua, maka sesungguhnya seorang mukmin tahu bahwa semua itu adalah hanya satu hal yang akan hilang dan sirna begitu saja. Karena seorang mukmin tahu bahwa pahala yang terbesar, kebaikan yang paling hakiki adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hambanya untuk bisa menggunakan momen-momen yang penting untuk memperbanyak bekal, memperbanyak kebaikan, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa khatifiddin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan perlu diketahui bahwa apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala harus membutuhkan 2 syarat yang penting. Yang pertama adalah hendaknya ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hendaknya ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dari itu seorang muslim harus berusaha agar setiap amal ibadah yang dia lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Lebih-lebih ketika seorang muslim mengamalkan salah satu di antara rukun Islam yang sangat penting, yaitu ibadah puasa, dan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira. Salah satu dari keutamaan puasa dalam sabdanya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang beriman barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim berusaha untuk memiliki fikih puasa, memahami segala apa yang bisa menyempurnakan ibadahnya, dan bagaimana dia berupaya agar ibadah yang dilakukannya itu lepas daripada kesalahan, bebas daripada kesalahan. Oleh sebab itu, di dalam kajian singkat pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan menyebutkan beberapa kesalahan yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang selama bulan suci Ramadan ini. ومن هذه الأخطاء التي تقع عند بعض المسلمين، أولا عدم التعلم من أحكام الصيام، فإن الصيام ركن من أركان الإسلام، وهو فرض عين عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله. فلذلك لا بد للمسلم أن يستعد قبل دخول رمضان أن يتعلم أحكام الصيام، فإن المعهود عند بعض الناس هداهم الله عند دخول رمضان يستعدون للطعام والشراب وغير ذلك، ولا يستعدون لمعرفة أحكام الصيام، فإن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يتفقه في أحكام الصيام وتعلم أمور الصيام. فلربما وقع الإنسان في مخالفة أو وقع في أمر ربما أفسد صيامه، ولربما يصوم الإنسان السنوات الطوال ثم بعد ذلك يتبين له أنه كان يقع في أخطاء. لماذا؟ لأنه لم يتعلم ولم يتفقه في أحكام الصيام. ولا يقف الإنسان فقط على نفسه في تعلم أحكام الصيام، بل لابد عليه أيضا أن يفقه أهله ومن يعود، وذلك استنادا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا تعلم الإنسان
بيته، وعليه أيضا أن يعلم من يعود، وعليه أيضا أن يعلم من المسلمين من يتعلمون عنده. ونسأل الله لنا التوفيق والسداد. Hal yang pertama yang menjadi kesalahan sebagian orang adalah masuk bulan Ramadan tanpa memahami fikih puasa. Ketahuilah wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa merupakan rukun Islam yang sangat penting. Rukun Islam yang sangat penting. Oleh sebab itu hendaknya seorang muslim, muslimah ketika datang bulan suci Ramadan, dia belajar terlebih dahulu tentang fikih puasa. Karena kita dapatkan sebagian orang ketika masuk di bulan suci Ramadan bukan mempersiapkan diri dengan ilmu, akan tapi persiapan tentang makanan, minuman, apa yang nanti dipakai untuk buka puasa ataupun sahur dan sebagainya, serta melupakan memahami ilmu-ilmu tentang puasa, mempelajari fikih puasa. Oleh sebab itu tidak jarang kita dapatkan sebagian orang mungkin sudah puluhan tahun dia berpuasa, tapi ternyata dia masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam puasanya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mempelajari fikih puasa dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, ikhwatal Islam azzani Allahu wa iyyakum jami'an, harus bagi seorang muslim, muslimah ketika dia masuk di bulan suci Ramadan untuk mempelajari fikih puasa. Dan bukan hanya itu saja, dia juga harus mengajarkan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya tentang ilmu puasa ini, tentang fikih puasa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Di atas neraka-neraka tersebut terdapat para malaikat yang sadis, lagi bengis, bengis dan sadis, yang mana mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka pun tidaklah melakukan perbuatan kecuali apa yang diperintahkan. Oleh sebab itu ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, hendaknya kita mempelajari fikih tentang puasa dan juga mengajarkan kepada keluarga kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, dan mengajarkannya kepada umat Islam yang ada di sekitar kita. ومن هذه الأخطاء أيضا عدم الوقوف على فضائل الصيام، فإن بعض المسلمين تمر عليه المواسم والأمور الفاضلة وهو لا يتفقه ولا يعرف فضائل هذه العبادات. فكثير من الناس لا يعرف فضائل رمضان ولم يقرأ عن فضائل رمضان. لذلك تجد الذي لا يقرأ عن فضائل رمضان تجده ربما يتكاسل في العبادة. لماذا؟ لأنه لا يعرف قدر هذا الشهر ولا يعرف الخير الموجود في هذا الشهر. ونحن بإذن الله عز وجل نقف على حديثين جليلين ذكر فضائل هذا الشهر. الأول ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. والحديث الآخر أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
وغيرها من الأحاديث التي تدل على فضائل هذا الشهر والتي تبعث في نفس المؤمن الجدة والاجتهاد واغتنام هذه المواسم وهذه المواسم بالطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. Kesalahan yang kedua yang terkadang terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin adalah tidak memahami tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Sebagian kaum muslimin masuk di bulan suci Ramadan, dia tidak tahu apa keutamaan yang ada di dalamnya. Apa keutamaan yang ada di dalamnya, dan seolah-olah tidak ingin tahu keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak mau mempelajarinya. Oleh sebab itu tidak sedikit di antara mereka yang masuk di bulan suci Ramadan dengan penuh kemalasan, dengan tidak ada semangat untuk menyambutnya dan juga mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak tahu betapa besarnya, betapa luar biasanya keistimewaan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu ingin kami sebutkan dua hadis saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an di dalam kitab sahih mereka berdua dari as-sahabiul jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Seluruh amalan manusia itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala untuk orang yang berpuasa. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai yang menghalangi seseorang dari siksaan api neraka dan perisai yang menghalangi seseorang dari segala bentuk syahwat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia itu berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang keji, janganlah dia itu berteriak-teriak, janganlah dia itu suka bertengkar, dan janganlah dia itu berkata dan bersikap bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang ngajak bertengkar? Bagaimana kalau ada orang yang ngajak padu? Ya sudah, ngomong saja bahwasanya saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam genggaman tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat itu lebih wangi baunya daripada minyak kasturi. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan yang mereka rayakan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka dia akan bergembira saat dia memakan buka puasa. Dan wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan ketika berjumpa dengan Allah Tuhannya maka dia akan bergembira dengan puasanya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari as-sahabiul jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat yang satu kepada Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara rentang waktu amalan-amalan tersebut. Dengan catatan idza ijtunibatil kaba'ir, ketika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, yang seharusnya hadis-hadis tersebut menjadikan kita termotivasi untuk memanfaatkan, memaksimalkan waktu-waktu yang ada di bulan yang mulia ini untuk berbuat baik, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن الأخطاء أيضا التي يقع فيها بعض المسلمين
التلفظ بالنية عند الصيام، كقول بعضهم نويت أن أصوم هذا اليوم أو نحو ذلك من الألفاظ، فإن النية كما هو معلوم أن النية مكانها القلب وليس مكانها اللسان، فالتلفظ بها باللسان ليس بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلف هذه الأمة، فإنه كما ذكرنا في بداية المحاضرة أن شرطا قبول العمل أن يكون الفعل موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن الفعل موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا العمل يكون مردودا على صاحبه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر في عبادته وأن يحتاط في عبادته وأن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتلفظ بهذه النية وإنما ينوي بقلبه. فإذا قام الإنسان لسحوره وأراد أن يتسحر فهذا القيام وهذا الفعل هو نية لأنه قام وقصد هذا السحور من أجل أن يصوم، فلا داعي للمؤمن ولا ينبغي له أن يتلفظ بهذه النية. Yang ketiga, di antara kesalahan yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang adalah melafatkan niat. Seperti misalkan seseorang mengucapkan saya niat begini dan begitu. Sebagaimana yang dimaklumi bersama bahwasanya para ulama rahimahumullahu jami'an, mereka sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Dan melafatkan niat dengan lisan ini belum ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Tidak pula dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak pula dilakukan oleh sebagian atau oleh para ulama salaf kita rahimahumullahu jami'an. Artinya sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal muhadarah, bahwa salah satu syarat dikabulkannya amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada tuntunan dan ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Oleh sebab itu hendaknya seorang muslim dalam setiap ibadah yang dilakukan, dia harus berhati-hati, jangan sampai melakukan satu amal perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya berusaha sekuat tenaga agar setiap amal ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang ingin berpuasa, ketika dia bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian dia ingin makan sahur, berkumpul dengan keluarganya, ya, untuk makan sahur, itu adalah satu bentuk bahwa orang tersebut niat untuk berpuasa. Dan tidak perlu puasa itu niatnya dilafatkan dengan lisan. ومن الأخطاء أيضا التي تقع عند بعض المسلمين وهي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحذرها تضيع الأوقات في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يجلس طوال نهار رمضان أمام التلفاز ثم يتابع بعد ذلك بعد الإفطار قبل طلوع الفجر، فتضيع هذه الأوقات. وفي هذه المواسم العظيمة هو الغبن وهو الأمر الذي يحرم الإنسان نفسه من الخيرات، فإن هذه المواسم تمشي سريعا كما قال الله عز وجل في وصفها أياما معدودات. نحن بالأمس كنا نستقبل رمضان ونحن اليوم في سادس يوم من رمضان، وهكذا يمضي رمضان ولا يجلس طويلا. فلذلك ينبغي المسلم أن يستغل كل دقيقة وكل ثانية في هذا الشهر العظيم، ولا يدخل في وعيد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني في الكبير: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فينبغي المؤمن أن يحذر أن يقع في هذا الوعيد وفي هذا الأمر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. Yang keempat, di antara
kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang selama bulan suci Ramadan adalah menyia-nyiakan waktu begitu saja. Oleh sebab itu di antara manusia, di antara kaum muslimin, ada yang menghabiskan waktunya hanya sekedar duduk di depan televisi sepanjang hari, bahkan setelah iftar, setelah buka puasa pun dilanjut lagi sampai menjelang subuh. Oleh sebab itu, ikhwatal Islam wa akhwati fiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an, orang yang seperti ini dia telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia telah kehilangan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu sangat singkat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan hanya hari-hari yang telah ditentukan, bisa dihitung. Bisa dihitung. Mari kita renungkan. Mungkin belum lama kita menyambut bulan Ramadan. Ternyata sekarang kita sudah masuk ke hari yang keberapa? Yang ke-6. Sudah masuk hari yang ke-6. Tanpa terasa. Begitulah hari-hari berlalu begitu saja. Maka sangat disayangkan bagi seseorang yang mendapatkan kesempatan emas seperti ini, dia sia-siakan begitu saja. Maka bagi seorang muslim-muslimah, hendaknya dia memanfaatkan setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap saat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan yang mulia ini. Untuk apa? Untuk berbuat amal baik, untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu-waktu kita untuk suatu hal yang tidak ada manfaatnya. أيضا من كل هذه الأمور تضييع الأوقات والمسامرة والمحادثة مع الآخرين، وهذه ربما المجالسة والمخالطة ربما لا تخلو من غيبة ونميمة وسخرية بالمسلمين. وهذا الإنسان عليه أن يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا الإنسان لابد عليه ألا ينسى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإلى الذين يضيعون الأوقات في معصية رب الأرض والسماوات يذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عند أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وأيضا يتذكر المسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام الطبراني من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فينبغي للمسلم ألا يضيع أوقاته في معصية الله سبحانه وتعالى، وإنما يضيع الأوقات ويغتنم الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى والقرب منه تبارك وتعالى. Dan di antara hal yang perlu diperbaiki dari apa yang kadang dilakukan sebagian orang masuk dalam kesalahan adalah banyak di antara manusia yang menghabiskan waktu-waktunya hanya sekedar untuk ngobrol. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
ya, ngobrol dengan orang lain. Dan terkadang obrolan-obrolan tersebut tidak lepas dari dosa dan maksiat. Ambil contoh saja adalah ghibah, menggunjing, ataupun namimah, mengadu domba, atau yang lainnya. Tidakkah mereka mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yakhtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, wattaqullah, innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Adakah salah seorang di antara kalian mau memakan bangkai saudaranya? Tentunya tidak. Maka dari itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima anfu rajulin dzakartu indahu falam yusalli alayya, wa rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu, wa rahima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Wahai orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktunya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikut ini. Celaka, kata beliau, celaka bagi seseorang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersalawat kepadaku, dan celaka bagi seseorang yang masuk bulan suci Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pergi tapi dosa-dosanya belum diampuni. Dan celaka bagi seseorang yang mendapatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya saat mereka sudah menjelang usia senja, ketika mereka sudah tua renta, akan tapi kesempatan dia lewatkan begitu saja sehingga kedua orang tuanya tidak bisa menjadi sebab Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan jangan lupa pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak butuh lagi dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh akan puasanya. Demikian juga seorang muslim hendaknya senantiasa mengingat hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani rahimahullah taala dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu wardah, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pernah datang kepadaku. Faqala, kemudian beliau berkata kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah." Faqul amin, faqultu amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mana dia mendapatkan salah satu di antara kedua orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia tapi dia justru masuk neraka, celaka dia, celaka dia. Wahai Muhammad, ucapkan amin, maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kembali berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata wa lam yughfar lahu fa udkhila an-nar fa ab'adahu Allah faqul amin faqultu amin." Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, lalu dia meninggal dunia tapi dosa-dosanya belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, celaka dia, celaka dia. Dia masuk neraka, celaka dia, celaka dia. Maka ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kembali berkata, "Wa man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik, famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah." Barang siapa yang ketika namamu disebut di hadapannya dan dia tidak mau bersalawat kepadamu,
maka kemudian orang ini meninggal dunia dan masuk neraka, celaka dia. Faqul amin, faqultu amin. Maka ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Oleh sebab itu, wajib bagi seorang muslim untuk tidak menyia-nyiakan waktunya kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghabiskan waktunya untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. ومن هذه الأخطاء أيضا الاستقامة من بعض المسلمين في طاعة الله سبحانه وتعالى في نهار رمضان، ثم إذا تحول الليل ودخل الليل يبتعدون عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويقترفون معصية الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لم يعرفوا حقيقة الصيام، فإن حقيقة الصيام ليس ترك الأكل والشرب والجماع، وإنما حقيقة الصيام أن يتقي الله سبحانه وتعالى المسلم وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم يتق الله المسلم في نهاره وفي ليله فإن هذا لم يحقق المراد من الصيام ولم يحقق مراد الله تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان فليكن مستقيما على طاعة الله في ليل أو نهار، ويكون قريبا من الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. Kemudian di antara kesalahan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, antum nomornya sendiri ya, nggak tahu nomor berapa, antum nomornya sendiri ya, adalah meninggalkan keistiqomahan, ya, tidak istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebagian orang dia hanya menjalankan puasa di siang hari bulan Ramadan saja. Ketika malam tiba, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini pada dasarnya dia belum paham betul hakikat puasa. Hakikat puasa bukan hanya seseorang menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan badan di siang hari saja. Akan tetapi hakikat puasa adalah meraih pribadi yang bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di waktu siang saja. Hendaknya masing-masing muslim muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu di siang hari, di malam hari, baik dalam kondisi ramai ataupun kondisi sendiri, sehingga dia bisa melaksanakan puasa sebagaimana yang semestinya. Dia bisa menjalankan puasa sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan puasa itu sendiri. Maka dari itu hendaknya seorang muslim muslimah dia istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktunya. Tidak hanya di waktu siangnya saja, tapi juga di malam harinya. ومن هذه أيضا الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين ترك الدعاء في وقت السحر. ترك الدعاء في وقت السحر، وهذا الوقت غالب الناس يكونون ليسوا بنائمين، لكنهم ينسون هذا الوقت العظيم وهذا الزمن العظيم، لذلك يتشاغلون عنه بأمور لا تنفعهم لا في دينهم ولا دنياهم. فعليهم أن يتذكروا أن هذا الوقت وقت السحر هو وقت نزول رب العزة تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول الله عز وجل في ذلك الوقت: أنا الملك، من يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له. وفي لفظ: حتى ينفجر الفجر. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم
يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة. فينبغي الإنسان أن يستغل هذه الأوقات وأن يستغلها في الاستغفار والدعاء وليسأل من الله عز وجل ما يريد فإن خزائن الله سبحانه وتعالى ملأى. Dan di antara kesalahan yang dilakukan sebagian orang ketika di bulan Ramadan adalah menyia-nyiakan waktu yang istimewa pada saat makan sahur. Pada saat makan sahur. Waktu sahur, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah wa nafa'allahu bihi al-Islam wal muslimin, adalah waktu yang kebanyakan manusia itu tidak tidur. Karena waktu di mana mereka menikmati santapan makan sahur. Hanya saja yang disayangkan, tidak sedikit di antara mereka yang lupa akan keutamaan waktu ini. Sehingga mereka menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya sama sekali, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Maka dari itu hendaknya masing-masing kita mengingat bahwasanya waktu sahur adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan informasi kepada kita dalam sebuah sabdanya dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, "Anal Malik," ketika di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seraya berfirman, "Anal Malik," aku adalah raja. "Manil ladzi yad'uni fa astajibu lah." Siapakah di antara hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. "Manil ladzi yas'aluni fa u'tih." Dan siapakah di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang dia minta. "Manil ladzi yastaghfiruni fa aghfiru lah." Dan siapakah di antara hamba-hambaku yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala ada sebuah tambahan, hatta yanfajirul fajru, sampai fajar terbit. Demikian juga hendaknya seorang muslim mengingat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya dari as-sahabil jalil Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailah." Inna fil laili la sa'ah. Inna fil laili la sa'atan. Sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, di mana tidaklah seorang muslim memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari kebaikan dunia ataupun akhiratnya, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. Wa dzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam. Oleh sebab itu hendaknya bagi setiap muslim muslimah untuk menggunakan dan memanfaatkan waktu sahur ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak permintaan-permintaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah waktu yang sangat istimewa dan waktu yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. كذلك أيضا من الأخطاء نشر الفساد عن طريق وسائل الإعلام خصوصا الفضائيات، فينبغي للمسلم أن يحفظ صومه وأن يصوم صيامه من النظر في مثل هذه الأمور التي تنشر في رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى يسلسل شياطين أو مردة الشياطين، لكن إخوانهم من شياطين الإنس يقومون وينشطون بدلا عن إخوانهم من شياطين الجن، فينشرون الفساد بين المسلمين حتى يضيعون عليهم صيامهم. فنذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ونذكر هؤلاء
الذين يشاهدون مثل هذه الأمور بقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قول الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Di antara kesalahan yang dilakukan sebagian orang di bulan Ramadan adalah menyebarkan kemungkaran-kemungkaran, kerusakan-kerusakan melalui media sosial. Melalui media sosial. Hendaknya setiap muslim-muslimah menjaga puasanya dari hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu para setan yang suka mengganggu manusia di dalam ibadahnya. Akan tetapi bukan berarti gangguan dari para setan itu berhenti. Karena masih ada teman-teman dari setan yang berasal dari bangsa manusia yang menggantikan peran setan-setan dari bangsa jin. Itu yang tidak tinggal diam untuk mengganggu orang-orang yang beriman dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul setan-setan yang dari bangsa jin dibelenggu, dirantai, tapi masih ada bentuk setan lain yang berasal dari bangsa manusia yang suka menyebarkan kemungkaran, yang suka menyebarkan kemaksiatan melalui media sosial dan juga media-media yang lain yang banyak dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu kepada mereka-mereka yang suka menyebarkan kemungkaran, kemaksiatan melalui media sosial, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan kemungkaran, yang suka menyebarkan kemaksiatan di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Dan jangan lupakan pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Mereka yang suka menyebarkan kemungkaran, kemaksiatan di dalam media sosial, mereka itu adalah orang-orang yang mengajak kita kepada neraka, padahal Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk masuk surga dan mendapatkan ampunan dengan izinnya. Dan ingat pula mereka-mereka ya yang suka mengikuti, yang suka menonton apa-apa yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kemungkaran dan kemaksiatan yang ada di media sosial. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Dan janganlah sekali-kali kamu mentaati, kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah jadikan urusannya berantakan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 27-28. Kalau ayat yang sebelumnya surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan untuk menerima tobat-tobat kalian, untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Akan tetapi orang-orang yang suka mengikuti nafsu syahwatnya menginginkan dari kalian agar kalian melenceng dengan sikap melenceng yang begitu besar. Allah menginginkan untuk memberikan keringanan kepada kalian karena Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Oleh sebab itu hendaknya seseorang yang berpuasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. كذلك أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم
كثرة الغضب والهيجان والأعصاب بحجة أنه صائم، فتراه أثناء الصيام يكثر المشاجرات والسب واللعن وينفذ صبره وعدم تحمله لغيره. والصيام بريء من هذا كله براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، لأن الصيام هو عبارة عن تربية وتهذيب لهذه النفس. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. كذلك أيضا الحديث الذي أخرجه الحاكم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. فينبغي المسلم ألا يحتج بأنه صائم، بل إن الصيام هو عبارة عن تهذيب لهذه النفس. Dan di antara kesalahan yang dilakukan sebagian orang adalah menggunakan puasa sebagai hujjah, sebagai alasan untuk marah-marah, untuk meluapkan emosi. Maka terkadang kita dapatkan di sela-sela puasa, seseorang yang sedang berpuasa itu sukanya malah mencak-mencak, marah-marah, suka bertengkar, gak sabaran, gak bisa menahan emosi, gak bisa menahan amarah. Kemudian beralasan, lagi puasa loh ini, saya lagi puasa, jangan buat saya marah-marah. Malah dia marah-marah dengan alasan dia berpuasa. Maka puasa jelas terbebas dari apa yang dilakukan orang-orang seperti ini. Seperti terbebasnya serigala dari darah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Serigala gak salah apa-apa. Kok disalahkan? Katanya dia yang makan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Puasa pun demikian, puasa terbebas. Puasa bukan jadikan alasan untuk melegalkan dan membenarkan apa yang kita lakukan dari emosi yang meluap-meluap, kemarahan yang dilampiaskan, tidak. Karena pada hakikatnya puasa itu adalah tarbiyah, pendidikan untuk seseorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah agar bisa menguasai dirinya, agar bisa menguasai emosinya. Bukankah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari As-Sahabil Jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor, berkata-kata keji, jangan dia berteriak-teriak, jangan dia bertengkar. Fa in syatamahu ahadun aw qatalah. Kalau ada orang yang ngajaknya bertengkar, kalau ada orang yang menghinanya, menjelek-jelekannya, maka falyaqul inni shaim, maka katakan aku sedang berpuasa. Demikian juga sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim rahimahullah taala bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana sahlan hayyinan layyinan harramahullahu 'alan nar." Ingat pula hadis ini bahwasanya barang siapa yang memiliki sifat satu, suka memudahkan orang lain. Hayyinan, memiliki sifat rendah hati di hadapan orang lain. Layyinan, memiliki sifat yang lemah lembut. Harramahullahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menggunakan puasa sebagai alasan untuk meluap-luapkan amarah kita, karena puasa justru memiliki fungsi yang sebaliknya untuk meredam amarah kita, mendidik kita untuk pribadi yang sabar. كذلك أيضا من الأخطاء التي تقع عند بعض المسلمين عدم الفرح بقدوم رمضان، لأنه سيمنع الشهوات والملذات، فأهل الغفلة لا يفرحون بقدوم رمضان. لماذا؟ لأن رمضان يمنعهم عن هذه الشهوات وهذه الملذات التي ألفوها قبل رمضان، بل يتمنون أن رمضان يزول وينقضي ولا يجلس طويلا. فهؤلاء
ينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يفرحوا بهذا الشهر، لأن الفرح بهذا الشهر من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Di antara kesalahan pula yang dilakukan sebagian orang adalah dia tidak suka, tidak bergembira ketika kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena datangnya Ramadan itu menghalangi dia untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Orang biasa sebelum Ramadan senangnya berbuat maksiat. Datang Ramadan, gak suka dia. Gak suka. Karena dia beranggapan dengan datangnya bulan suci Ramadan dia tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan sebelum Ramadan, dari kemaksiatan, dosa dan juga yang lainnya. Sehingga dia atau mereka berandai-andai, "Mbok yo cepet-cepet Ramadan lunga wae. Rasah suwe-suwe." Ya, rasa suwe-suwe, ya. Kenapa? Hal seperti itu karena dia ingin melampiaskan syahwatnya, melampiaskan keinginannya. Ya. Dan Ramadan dianggap sebagai penghalang untuk itu semua. Padahal merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan itu termasuk syiar Islam, termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan, menghormati syiar-syiar Allah, itu termasuk tanda ketakwaan yang ada pada hati seseorang. Maka dari itu hendaknya seseorang itu merasa gembira dengan datangnya bulan yang mulia, karena ini kesempatan langka dan bisa jadi tidak terulang kembali untuk yang kedua kalinya. ومن أعظم الأخطاء وأهمها لا بد للمسلم أن يعرفها وهو ترك الصلوات المكتوبة. فمن الناس هداهم الله عز وجل لا يصلون مطلقا، وهؤلاء في خطر عظيم. وتجد في رمضان يكثر الناس إلى المساجد، وربما تمتلئ المساجد في بداية رمضان، ثم يقل العدد حتى إذا بقي أيام معدودات في رمضان تجد أن العدد قليلا جدا. فننادي هؤلاء الذين يتركون الصلوات: فيا من تتركون الصلوات المكتوبة، هل تحبون أن تحشروا مع فرعون وقارون وهامان وأبي خلف وأبي بن خلف؟ فقد أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والأدلة كثيرة على خطورة ترك الصلاة، وأن تارك الصلاة هالك، وأنه مرتكب ذنبا عظيما، وليس هذا محل لسردها. فينبغي المسلم أن يتقي الله وأن يحافظ على رأس الإسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فليحذر هذا الصنف من إضاعة الصلاة حتى لا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا من تصوم رمضان وتترك الصلاة، إن الذي فرض عليك الصيام هو الذي فرض عليك الصلاة، والمطلوب من المسلم أن يعمل بكل أركان الإسلام لا ببعضها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dan di antara kesalahan yang dilakukan sebagian orang pada bulan Ramadan, dan ini termasuk kesalahan yang dianggap paling besar, yaitu bahwasanya di antara manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, dia berpuasa di bulan Ramadan, yang salatnya enggak. Meninggalkan salat 5 waktu, meninggalkan salat 5 waktu. Dan orang-orang yang seperti ini berada di dalam bahaya yang sangat besar. Berada di dalam bahaya yang sangat besar. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu, kita lihat fenomena di lapangan. Bagaimana di awal Ramadan
masjid kelihatan penuh. Suwe maju jamaah. Kan gitu kan? Maju. Semakin lama semakin ke depan jamaahnya. Sehingga tinggal beberapa orang saja di akhir bulan Ramadan. Banyak orang yang meninggalkan salat berjamaah, banyak orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Oleh sebab itu, wahai orang yang suka meninggalkan salat, Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah mengingatkan kita, adakah anda yang suka meninggalkan salat wajib 5 waktu pingin kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang seperti Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, "Man hafadha 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan burhan, dalil, dia akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya, maka dia tidak akan mendapatkan kelak di hari kiamat cahaya, tidak pula mendapatkan burhan, dan tidak pula mendapatkan keselamatan. Dan kelak pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Dan dalil-dalil tentang larangan dan betapa bahayanya meninggalkan salat 5 waktu itu sangat banyak sekali. Dan orang yang meninggalkan salat 5 waktu, dia berada dalam kebinasaan dan kehancuran yang nyata. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk menjalankan seluruh rukun-rukun Islam, khususnya salat, karena salat itu merupakan pokok daripada Islam itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah." Pokok daripada segala sesuatu adalah Islam, dan tiang daripada ajaran Islam adalah as-salah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat. Jangan sampai kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Kemudian akan datang satu generasi yang datang setelah mereka. Generasi yang bagaimana? Adha'us salah, yang suka meninggalkan salat, yang suka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, pasti mereka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kebinasaan dan juga kerusakan. Wahai orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wahai orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi meninggalkan salat, ingatlah bahwasanya Allah yang memerintahkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, Dia juga Allah yang memerintahkan kalian untuk menjalankan salat-salat 5 waktu. Maka hendaknya seorang muslim muslimah menjalankan semua syiar-syiar Islam, menjalankan semua rukun-rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya memilih salat, memilih puasa tapi meninggalkan salat, tidak. Jadilah kita masuk ke dalam bagian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Secara kafah niku secara napa? Keseluruhan, totalitas. Gak boleh pilih-pilih.
Mana yang saya suka saya ambil, mana tidak suka saya buang. Tidak. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Oke. Masih berapa waktu lagi? 8 menit. Kita selesai jam berapa? 5 menit lagi atau 3 menit lagi? Olah saya nuqtah wahidah. La nuqtah wahidah. والأخطاء كثيرة جدا في رمضان وغيرها. ينبغي المسلم أن يحذر أن يقع في هذه الأخطاء ويحافظ على صومه ويتقي الله سبحانه وتعالى في يوم صومه وفي غير يوم صومه. فالمسلم عبد لله تبارك وتعالى. فنسأل من الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرم وجوهنا جميعا على النار ويجعلنا سبحانه وتعالى من عتقائه من النار. إنه جواد كريم مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Jazakumullah khairan. Kesalahan-kesalahan di dalam bulan Ramadan masih banyak sekali, yang mana hendaknya seorang muslim mengetahui dan mempelajarinya untuk berhati-hati dan meninggalkannya dengan sekuat tenaga. Dan hendaknya seorang muslim menjaga puasanya dari hal-hal yang akan membatalkan puasa dan juga pahala puasanya. Dan hendaknya seorang muslim menjaga amal ibadahnya baik saat dia berpuasa ataupun di luar dia berpuasa. Karena pada dasarnya seorang muslim adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Bukan hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja, akan tapi juga di luar bulan Ramadan. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala wa ra'ah wa jazahullahu khairal jaza menutup kajian kita pada kesempatan sore hari dengan untaian doa-doa yang begitu indah, di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga menutup aib-aib kita dan juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang baik yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagaimana kita juga berdoa dengan bertawasul menggunakan nama-nama dan juga sifat-sifatnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima qiyam Ramadan kita dan juga menerima amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul menggunakan nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wajah-wajah kita dari siksaan api neraka, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai utaqa'ahu minan nar, orang-orang hamba-hamba yang dibebaskan dan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan inilah yang bisa disampaikan oleh Syekh Hafizahullah taala, dan ini pula yang bisa kami terjemahkan. Tentunya banyak sekali kekurangan dan juga hal-hal yang kekurangan dan juga kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Syekh dan juga kepada hadirin sekalian, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Karena sudah mendekati waktu untuk berbuka puasa, ya kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah taala wa ra'ah bermanfaat buat diri kita dalam rangka memperbaiki puasa-puasa kita. Jangan sampai kita termasuk dalam sabda Nabi yang mulia yang tadi hadisnya sudah disebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Mari kita jaga puasa-puasa kita sampai akhir Ramadan nantinya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.